Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Rabindranath Tagore, seorang pemikir dan penyair besar dari India yang hidup pada abad yang lalu, pernah mengatakan begini: kelahiran setiap bayi adalah tanda bahwa Tuhan masih mempercayai umat manusia, masih mempercayai dunia. Kita bisa katakan bahwa setiap tabisan imam adalah pernyataan bahwa Tuhan masih mengasihi gerejanya. Karena Tuhan mengasihi gerejanya, karena Tuhan mengetahui kelemahan-kelemahan kita untuk hidup sesuai dengan ajarannya, maka Dia memilih, menabiskan, dan mengutus para imam untuk berjalan bersama kita, membangun persekutuan kasih, agar bersama-sama kita memelihara kasih persaudaraan dalam semangat Yesus. Keyakinan Gereja Katolik mengatakan bahwa setiap imam yang ditabiskan mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus. Yang pertama adalah mewartakan sabda Tuhan, mengajarkan umat sebagai nabi. Mengajarkan umat dengan mewartakan sabda Tuhan, sabda penyembuhan, sabda kegembiraan, sabda yang mengundang kepada rekonsiliasi, sabda yang inspirasi, sabda yang menganimasi. Untuk menjadi pewarta sabda, kita perlu pertama-tama menjadi pendengar sabda. Pendengar sabda Tuhan yang akrab dengan kitab suci, yang membaca dan merenungkan kitab suci. Tetapi juga mendengar sabda Tuhan yang berbicara melalui tradisi-tradisi lain di luar kita, melalui orang-orang lain dari kelompok kita. Seperti yang diingatkan kepada kita dalam Injil hari ini. Ada orang lain di luar kelompok kita yang juga berbicara tentang Tuhan, yang juga mewartakan kehendak Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang berbicara di luar konteks kita juga penting. Mendengar tradisi-tradisi agama lain, mendengar kebudayaan-kebudayaan kita. Tetapi terutama mendengar suara Tuhan yang berbicara melalui umat kita. Yang kedua adalah tugas memimpin sebagai gembala dan raja. Tugas kepemimpinan dalam gereja pertama-tama berarti tugas untuk mempersatukan, supaya semua merasa mendapat tempat dalam gereja, membangun bersama jemaat ini menjadi tubuh Kristus yang konkret, yang hadir, yang menjadi tanda kehadirannya di tengah dunia dan pada zaman ini. Dalam bacaan kedua tadi, Santo Paulus kepada umat di Roma mengingatkan agar kita bekerja sama untuk membangun satu tubuh. Tugas kegembalaan berarti mendengar semua, memberikan ruang kepada semua agar dapat mengartikulasikan bakat dan talenta yang Tuhan sudah berikan demi membangun jemaatnya. Supaya jangan sampai hanya ada kelompok orang tertentu yang karena kepandaian intelektualnya, yang karena kekuasaannya, atau yang karena kekayaannya memonopoli seluruhnya. Mendengar suara Tuhan, menggembalakan umat, mempersatukan supaya semua merasa menjadi bagian dari dan bertanggung jawab untuk pembangunan gereja ini. Tugas yang ketiga adalah menguduskan umat sebagai imam. Tugas pengudusan. Menguduskan berarti menunjuk, menyingkapkan, dan mengingatkan kehadiran Tuhan yang kudus dalam hidup setiap pribadi, dalam hidup sebagai umat, dan di tengah dunia. Hidup masing-masing orang
adalah kudus, karena setiap orang itu diciptakan oleh Allah yang kudus. Hidup bersama kita adalah kudus, karena Tuhan sendiri melalui Roh-Nya memanggil kita untuk membangun persekutuan. Dan dunia kita adalah tempat yang kudus, karena diciptakan oleh Tuhan dan dalamnya kita menemukan jejak Allah yang kudus itu. Imam oleh tabisan merayakan sakramen-sakramen bersama umat. Sakramen-sakramen adalah perayaan kehadiran Tuhan dalam hidup setiap pribadi dan dalam hidup gereja, dalam hidup dunia. Karena itu, sakramen-sakramen dirayakan pada saat-saat, pada fase-fase kritis kehidupan manusia dan dalam suasana-suasana khusus. Ketika kehidupan itu dilahirkan, ketika seorang menjadi anak-anak, beranjak remaja, menjadi dewasa untuk memasuki hidup sesuai dengan pilihannya berkeluarga, atau membaktikan dirinya demi pelayanan khusus, kita rayakan sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen juga kita rayakan ketika hidup seseorang terganggu karena relasinya dengan sesamanya yang tidak beres, yang butuh rekonsiliasi dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan Tuhan. Sakramen juga kita rayakan ketika tubuh kita menjadi semakin rapuh oleh penyakit atau oleh usia yang semakin senja. Ketika orang menghadapi kematian sebagai kenyataan yang sangat real. Namun, tugas menguduskan tidak hanya terbatas pada perayaan-perayaan sakramen. Karena hidup setiap orang adalah kudus dan bumi ini adalah suci. Karena itu, menjadi imam ditugaskan menguduskan berarti memperhatikan, bekerja sama dengan semua orang lain agar mutu, agar kualitas kehidupan umat semakin baik. Berjuang bersama agar tidak lagi terjadi pelanggaran atas hak-hak hidup orang lain. Berjuang bersama agar keadilan semakin diperhatikan. Berjuang bersama supaya yang kecil tidak merasa ditinggalkan. Agar mereka yang harus menghadapi nasib seperti Ayub dalam bacaan pertama tadi, yang harus menghadapi bencana demi bencana, tidak merasa sendirian. Kita dipanggil untuk mengemban tugas menjadi imam pelayan, agar yang paling kecil pun didengar. Sikap batin seorang pelayan adalah membuka hati agar mereka yang paling kecil juga turut didengar. Dan bersama-sama membangun sebuah masyarakat. Dalamnya kita berjuang bersama agar yang sudah susah hidupnya tidak dibuat semakin susah lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap tabisan imam adalah perayaan yang mengungkapkan bahwa Tuhan masih mengasihi gerejanya. Kita berjalan bersama ke-13 saudara kita yang akan ditabiskan imam hari ini, agar mereka sungguh menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menggembalakan, Tuhan yang mewartakan sabdanya kepada kita. Hari ini tanggal 30 September kita mengakhiri bulan Kitab Suci Nasional. Serentak bersama seluruh gereja kita memperingati Santo Hieronymus. Santo Hieronymus dikenang dan dirayakan karena sangat berjasa dalam usaha menerjemahkan kitab suci. Seorang imam bersama seluruh umat berusaha supaya kita menjadi terjemahan hidup dari sabda Tuhan itu, agar sabda Tuhan sungguh menyata dan menyapa setiap orang dalam situasi konkretnya. Semoga Tuhan memberkati kita.